nggak akan terlihat dan saya nggak suka. Jadi saya minimize saja dulu supaya saya tetap bisa melihat Anda. Nah, tak selempir ini wajahmu. Nah, saya buka. Oke, layar kedua. Oke. Tapi Kak ketok Pak Arif ya. Kalau kita pakai. Nah ya makanya ini tampilan dua ini. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Nurul tidak slideshow, apakah terlihat? Jelas? Terlihat, Bu. Oke, kalau terlihat Nurul tidak slideshow, karena kalau slideshow saya nggak bisa melihat Anda, gitu ya. Oke, kita mulai. Hari ini kita akan masuk pada materi yang pertama terkait dengan keselamatan kerja di lab. Intinya ketika kita membahas K3 itu ada beberapa hal yang akan menjadi bagian dari Bu Nurul. Yang pertama terkait dengan pembuatan larutan gitu ya, yang kedua adalah keselamatan kerja. Di dalamnya juga ada manajemen alat dan bahan. Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan keselamatan kerja saja secara umum. Oke, kalau kita ngomong keselamatan kerja itu sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan? Tujuannya untuk apa coba? Tujuannya. Silakan, siapa mau mencoba menjawab? Oke, silakan, Zaki. Menurut saya, udah dengar belum Bu suara saya? Sudah. Menurut saya, biar yang ada di lab itu selamat gitu Bu, walaupun ada kendala-kendala, intinya meminimalisir kecelakaan sama bekerja. Oke, maksudnya di dalam lab itu siapa? Praktikan sama petugas lab. Oke, praktikan, petugas lab. Oke. Selanjutnya ada Mbak siapa tadi? Maulana. Kok Mbak Maulana? Siapa yang kedua itu tadi? Raise hand. Saya, Bu, tadi yang angkat tangan. Oke, silakan. Mbak Santi. Kalau menurut saya itu melindungi dan menjaga keselamatan para pekerja lab dari resiko yang ada di lab. Oke, dari resiko yang ada di lab. Berarti kalau ngomong pekerja lab itu berarti ada praktikan gitu ya. Itu terlepas mahasiswa, entah dosen, entah siapapun gitu ya. Yang sedang praktek. Kemudian ada laboran. Terus? Iya. Terus siapa lagi kira-kira? Petugas kebersihan lab? Petugas kebersihan iya apa tidak? Iya. Oh oke, iya. Kalau misalnya gelasnya pecah terus kan ada yang nyapu gitu, bisa kena kan? Oke, lah ya berarti kan petugas kebersihan ya. Oke. Hanya itu kah? Saya kasih contoh ya. Coba semuanya dengarkan. Ini sekalian Anda kembali di tahun-tahun awal Prodi Sains ini didirikan. Nah, flashback gitu ya. Sejarah Prodi IPA itu muncul. Prodi IPA itu kan lahir tahun 2007 ya. Sebagai tahun pertama, angkatan mahasiswa pertama itu adalah angkatan 2007. Dan Bu Nurul itu diterima jadi dosen di sains itu atau di IPA itu pada tahun 2008. Dosen pertamanya ya dari dua orang. Pak Benny sama tidak biasa itu dosen sains tua itu. Ya. Yang benar-benar dosen sains paling tua itu Pak Benny dan Pak Eda gitu ya. Dia dengerin bahasa Santi. Kalau yang lain perhatikan. Kita akan cerita ya. Iya, dan oke, menurut saya janji oleh yang karena kamu taat itu sudah kerja ya. Oke. Nah, pada saat dulu kita punya lab, kan kemudian saja kita hanya punya dua kalau saya salah. Tapi memang angka itu hanya isinya satu kelas satu angkatan ya.
Saya masih ingat kita kuliah kimia ya di ruangan kita, tetapi praktiknya itu net di jurusan lain. Kalau kita lihat kimia dasar, maka praktik kimianya di kimia, tapi fisikanya juga di fisika. Praktik biologi di biologi, seperti itu. Nah, saat itu menurut pengetahuan mahasiswa sains, yang bulan praktik kimia, praktik di sana lihat kimia apabila kita lupa ada beda. Kimia pokoknya di jurusan saya sekarang di dunia ya dulu bisa pada saat aku gitu ya kita siang memang nggak bisa dulu saat itu ya kita bisa sana. Nah karena awal saya itu di 8 itu yang mana masih tahu ya kalau kamu masuk kita tahu C8 atau C8 ya C8. Nah, C8 di situ ruang dosennya di situ praktiknya di ruangnya kan dulu tidak urusan untuk makan siang waktu itu ketika selesai sholat dan kakak saya balik lab dan ternyata kejadian yang luar biasa ya ternyata ada adik yang saat praktik nggak tahu gimana dia tanpa sengaja ini hasil penelitian proses dari pinggir jendela betulan kan kayak di lab ada ya kan sekarang mencegah ya tahu nggak ini dari jendela seperti itu. Jadi alat itu bisa di situ yang berulang nggak tahu terkait isolasi bahan yang isolasi itu dari pada kerjanya pakai yang alat di PR-nya hanya salah alat tertentu yang untuk menghasilkan seperti ada dari volume material ternyata itu sudah dilakukan hampir 6 bulan dilakukan isolasi. Nah, ternyata kesemua mahasiswa darah tumpah gitu ya, waduh luar biasa. Apa nggak ceritanya ya, sekarang cerita saya tumpah gitu ya. Akhirnya saya meraih aktivitas saat itu almarhum Sri itu aktivitas DLH ya tidak marah masuk tikus terus diubah cara ya masuk sampai benar-benar itu dikatakan marah hal-hal yang salah sih ya. Dan hari saya tidak mudah ya terus hilang gara-gara yang saya paham gitu ya. Jadi itu bisa dipaham sebenarnya ya. Terus dia kalau dari sini kita memperhatikan gitu ya. Apakah namanya ya laboratorium itu hanya kait dengan laboratoriumnya saja, programnya saja, atau masuk hal lainnya? Dalam Itu kan di alat bakar ya, boleh. Itu penelitian dia itu penelitian. Saya ini jalan-jalan waktu ya ada susah lagi ternyata saat penelitiannya berdasarkan lagi ya jam apa selesai. Suatu saat adik-adik itu destilasi dari kimia. Waktu itu saya jelaskan pangkal lebar sebelum teknik itu terkait bagaimana melakukan destilasi, bagaimana mempersiapkan dia setelah selesai destilasi ya. Siang itu semuanya selesai, hanya tinggal kelompok yang belum selesai ya. Saya tungguin sampai selesai. Itu dia sudah selesai, destilasinya selesai, mereka sudah memainkan konsumsinya. Masih ada kamar mandi. Ketika kembali many others existed. Ada kejadian lagi ya. Kecelakaan lagi. Apa? Adik-adik membawa retak ke alam desesi lalasi. Gara-gara apa? Gara-gara tempat belum semuanya ingin sudah kembali dicuci. Akhirnya retak karena masih panas dicuci. Pak, gitu ya, kembali lagi mendapatkan anak
ya. Dan sudah akhirnya protokol tadi harus mengganti ke giginya. Terus sekarang ini kan sudah banyak sanksi ya. Sehingga mereka tidak lagi berusaha lain, tidak ya. Tidak harus lagi dengan apa ya takut menggunakan ya orang lain karena kita menggunakan kita sendiri. Kalau yang bosan ini terkait keselamatan apa tuh? Apa ada? Alat gitu ya. Suatu saat ketika tangani gitu ya menyandarkan bahan atau ketika misalnya terkait dengan tadi gitu ya praktikan karbohidrat identifikasi karbohidrat kemudian anu sudah menyiapkan glucose menyiapkan energi gitu ya teknik atau dari lain-lain gitu ya. Halo. Oke. Sempat hilang ya. Tiba-tiba poin-poin ngomong tentang berapa yang baik. Ternyata berbeda hilang. Oke. Ini saya juga bilang ya berarti. Kalau dari yang tadi menceritakan kan saya sudah cerita di bagaimana hasil penelitian ya kemudian alat-alat tambahan ya alat-alat dengan kaya alat kalau bahan ya misalkan perasaan kan baru kita ini ini ada alat kan menyediakan ada lol ada benefit ya kamu dengan santai dia akan mengambil free sertifikat kamu untuk dituangkan kepada bahan yang mau diuji. Nah, dengan yang sama kamu mengambil teknik A misalnya untuk kemudian kamu sekarang bahannya yang akan diuji. Mengambil teknik B dengan menggunakan yang sama untuk diberikan kepada bahan yang akan diuji. Kira-kira apa yang kamu lakukan benar apa tidak? Salah. Kenapa nih? Mencangkangkan KRM. Mencangkangkan Jadi setiap bahan tadi sudah diberikan pattern khusus yang dikatakan apa tidak kombinasi antar bahan. Kalau sudah tahu kombinasi bisa dipakai enggak? Sudah bantu hari ini uang ya. Makanya tidaknya dari alat yang termasuk bahan termasuk orang-orang yang ada di dalam ya ketika kita melaksanakan gadget. Silakan perhatikan suasana. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan kalau ada jelas. Silakan. Dari yang aja. Oke. Mbak Malana.
sekali lagi apakah barusan saja? Iya, saya. Oke, silakan Zaki. Ini bertanya di sini kan ada varian dalam kalau apakah yang sesuai dengan mana? Ini cara mengetahui mana yang harus disimpan dalam atau dalam itu seperti apa? Oke. Bagaimana mengetahui apakah bahan tersebut boleh disimpan dalam dalam seperti yang kita tahu ya, bahan yang bersifat asam atau bahasa gua itu kan sifatnya korosif ya, sehingga dia tidak bisa dipakai pada bahan yang berada dari logam kaleng gitu ya. Begitu kita ini itu sifat contoh saja. Ini bagaimana kita bisa mengetahui ya. Oke, ketika kita tahu bahan kimia yang ada di yang dulu itu ada 3 macam ya. Ada PA, kemudian yang tidak langsung langit dengan cara orang-orang mengenai tulisan semanja ya. Oke, sudah ya. Coba perhatikan. Bahan-bahannya ini ada ada PA, ya. Kepanjangannya adalah analisis, ya. Kemudian ada yang dikatakan dengan murni atau pure substance, pure. Lagi pure analisis dan kala ini pure substance dan terakhir katalis ya. Apa bedanya antara kalau teknis itu biasanya digunakan skala industri untuk orang penelitian. Kamu bisa gunakan ini di mana di Malang sore. Kalau di Malang jalan darat itu hanya orang berjualan bahan kimia yang sisa beli dalam bentuk secara bebas. Duduk warga. Halo. Oh iya, saya ada PA ya, ada juga yang murni. Yang PA ini biasanya digunakan untuk ranah analisis kuantitatif, gitu ya. Isolasi bahan tertentu untuk melakukan bahan tertentu. Nah itu biasanya bahan-bahan yang digunakan itu adalah bahan-bahan yang pure analisis, gitu ya. Nah, berikutnya yang murni. Kalau yang murni itu tidak kemudian yang bahwa ini bisa digunakan untuk kualitatif maupun kuantitatif. Tapi kan kalkulasinya berbeda. Paham ya? Kalau teknis tidak bisa digunakan untuk uji analisis secara kualitatif. Kenapa? Karena biaya ujinya teknis ya. Lebih hanya untuk melihat ranah wali lapisan. Jadi bahan-bahan lain jual bebas. Tingkatnya murnian yang penting ada. Nah, bagaimana kamu bahan itu seperti apa dan kemudian ini modeling kaca. Maka kita harus melihat dari mana ini katalog bahan, ya, katalog bahan. Jadi kalau kita misalnya NaOH lebih berat, gitu ya. Tapi NaOH ini kemudian kami mengecek katalog bahan. Itu akan menunjukkan dia sifat apa, sifat seperti apa, itu semuanya. Itu kalau kita cek berdasarkan katalog bahan. Bisa juga kita melihat langsung dari kemasan bahan induk. Bahan induk berarti anak ya. Iya. Bahan-bahannya itu yang itu contohnya cincin. Yang seperti apa yang seperti bahan induk, contoh misalnya. Bukan itu kalau mau praktek kerja nggak memilih sebagian yang teknis ya sekali punya dan kira-kira kita itu rata jadi bahan-bahannya itu kalau PA ya maka kita bisa dua itu dua selatan ya itu nggak
mungkin kadarnya pada konsentrasinya rendah apa semakin berkonsentrasi apakah persoalan maka dia akan berkontaminasi sehingga daya yayasannya semakin pendek. Paham sampai di sini? Oke, ya. Misalnya dia membeli dari suatu gitu ya, yang 1 liter, suatu kakak liter. Maka biasanya kalau ini tidak langsung ya dalam kondisi murni, maka bisa dikatakan adalah laut kakak, gitu ya, laut kakak. Adalah lengkap, ya, laut-lautnya lengkap. Bahan itu merupakan yang basah, yang memiliki tanggal bulan katakan kapan itu lengkap gitu ya. Itu kalau di atau ya. Setelah itu maka ini kita sebut dengan itu paham. Coba enggak? Ternyata untuk berpraktik dalam proses ini ternyata ada 5 praktik yang berbeda dari 5 praktik yang berbeda yang perlu menggunakan bahasa selatan. Kemudian bandaan diambil bahasa selatan ini misalnya 25 mili ya, yang kemudian membuat diangkat menjadi 100 mili. Diangkat menjadi 100 mili. Maka bahan yang dipencetkan oleh tulang ini misalnya pada suatu kakak ya yang dengan konsentrasi 8 lalar ya, kemudian diambil ini diangkat menjadi tanpa lalar. Dan 25 mili berarti berapa mili kalau diangkat dari 8 ke 4. Halo. Ya usah. Dari berapa lalar menjadi berapa lagi? 4 lalar. Itu ya. Kira-kira berapa? Kalau kita ambil taruhlah 10 mili. Untuk dijadikan 2 lalar. Itu harusnya ada di dalam mili. Halo? Kalian jawab apa dulu? Ayo, lalar. Kita dalam mili. Saya sudah lalar. Diambil 20 mili. Dijajarkan 0,0 mama. Bisa dijadikan 2 lalar. Berapa kali sih ya? Sempat lalar diambil. Sempat lalarnya. Nah iya, saya punya HSSU 48 lalar. Saya mengambil 25 mili yang lalar tadi. Untuk saya jadikan, untuk saya jadikan atau tadi ada 2 lalar. Berarti berapa mili yang kira-kira jadi? 100. Oke, kenapa 100 Mbak? Kan itu apa rumus pengenceran kan M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Nah, tadi kalau 25 mili 8 molar, berarti kalau 2 molarnya kan berarti 100. Oke, 100. Berarti berapa mili harus ditambahkan air? 75. Oke, berarti untuk bisa mengencerkan
H2SO4 menjadi 2 molar, maka yang 25 mili tadi harus ditambah air sebanyak 75 mili. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang bingung? Nah, ini kemudian kita kenal dengan larutan larutan anak. Ya, ini kan larutan kedua ya. Nah, untuk menempatkan larutan kedua atau anak ini di botol ataukah di kaleng, itu melihat pada H2SO4 yang awal tadi. Gitu ya Mas Zaki ya? Halo? Mengerti. Sampun? Sampun, Bu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak kita lanjutkan. Silakan Mbak Mela. Ya Bu, saya izin bertanya. Kan di PPT dituliskan bahwa bahan-bahan yang tak dapat digunakan lagi harus dibuang atau dimusnahkan secara kimia. Nah, itu apa ada cara penanganan tertentu untuk limbah bahan kimia tersebut? Oke, iya betul sekali. Jadi memang untuk limbah bahan kimia, terutama kimia cair, itu ada penanganan yang berbeda, gitu ya. Maka ketika mau dilepas ke lingkungan atau dibuang ke lingkungan, dia harus sudah pada kondisi netral. Sehingga dilakukanlah namanya pemusnahan secara kimia. Apa itu pemusnahan secara kimia? Misal ya, ada bahan yang kamu nggak tahu bahannya apa, gitu ya. Maka kita lakukan uji. Oh, dia bersifat asam. Oke. Kita belum tahu kan berarti bersifat asam. Maka ketika bersifat asam, maka kita akan memberikan bahan tambahan atau menambahkan bahan yang bersifat apa? Basah. Halo? Basah. Bersifat basah. Betul. Jadi untuk ini Mbak dilakukan terus penetralan sampai dia mendapatkan pH di antara 6 hingga 7. Baru boleh dilepas ke lingkungan. Termasuk di lab kita dan lab kimia itu ada saluran khusus ya. Ada saluran khusus yang itu memang untuk dilakukan pemusnahan secara kimia. Karena kalau tidak begitu akan berbahaya kepada lingkungan. Gitu ya. Oke. Ini salah satu tadi. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan lingkungan. Tadi lingkungan belum masuk kan? Oke, berikutnya adalah lingkungan. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak kita next. Lupa hilang. Oke. Masih terlihat PPT-nya? Halo? Masih Bu. Oke, silakan dibaca. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Gimana? Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Oke, kita next. Berikutnya kita bahas tentang B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Oke, silakan dibaca. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan atau next? Silakan. Izin bertanya, Bu. Contoh bahan B3 itu gimana nanti, Bu? Misalnya kan kita nggak tahu suatu bahan kimia, tapi kita nggak tahu itu B3 apa tidak. Ya, lagi. Jadi kan ada kayak bahan kimia, tapi kita nggak tahu itu bahan B3 atau tidak gitu, Bu.
Nanti cara penanganannya gimana? Terus cara mengetahui kalau itu bahan B3 atau tidak itu gimana, Bu? Oh iya, ya itu tadi, Le. Nanti kita akan praktikum untuk itu ya. Akan ada praktikum untuk penanganan limbah berbahaya dari bahan yang kita tidak ketahui. Caranya bagaimana? Sama seperti yang tadi ya, yang dilakukan pemusnahan secara kimia, Le. Halo? Mengerti, Bu. Terima kasih. Oke. Silakan Mbak, siapa tadi ada lagi? Silakan. Halo, silakan Rek. Ada lagi yang tanya? Kak tenang. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, ini terkait dengan klasifikasi bahan dari B3. Ada yang mudah meledak, ada yang mudah teroksidasi, ada juga yang mudah menyala atau extremely flame. Banyak ya kriterianya, kalau kita lihat lambang-lambangnya seperti ini. Banyak sekali. Nah, coba yang perlu saya ingatkan adalah terkait dengan yang berikut ini. Silakan dibaca dulu. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Oke, ini Ada, Bu. Oh, silakan Alfariza. Iya, izin bertanya, Bu. Untuk bahan yang dibuang di tempat sampah cair bahan kimia, itu bahan kimia yang dimaksud seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Tempat sampah cair bahan kimia. Ini biasanya kita memang tidak menyediakan khusus ya untuk ini, karena di kita itu langsung masuk ke saluran pembuangan ya Mbak. Nah, saluran pembuangan itu kita terkoneksi langsung ke saluran pembuangan yang limbah kimia dari jurusan kimia, yang kemudian ditampung sendiri untuk dinetralisir baru dilepas ke lingkungan. Itu ya Mbak? Oke. Iya, terima kasih, Bu. Silakan lagi, kalau tidak kita lanjutkan. Oke, Zaki. Izin bertanya, Bu. Kalau yang tadi tempat sampah kan ada kalanya kalau ada barang-barang rusak pecah yang ada bahan kimianya itu nanti dibuangnya ke tempat sampah yang mana? Cek Le, suaramu tempuk wik ngono lho, karena kayaknya noise dengan teman-teman karena cedek lagi. Coba ulangi Zaki. Kalau misal kita merusak, jangan sampai merusak alat bahan yang ada dibuat praktikum itu barang-barangnya kayak misal barometer atau peralatan elektronik yang dibuat kimia, kalau rusak itu dibuang kemana, Bu? Oh oke. Kalau untuk pembuangan alat-alat yang rusak, karena kalau yang di kampus ini nggak bisa dibuang sembarangan ya, karena untuk semua alat dan bahan itu kan dibeli dengan menggunakan dana dari pemerintah ya, karena kita masih di BLU, sehingga apa yang kita beli itu harus diinventarisasikan, dan itu tidak bisa sepenuhnya kita buang sembarangan gitu ya. Tetapi realnya ketika kita memiliki barang-barang ataupun bahan-bahan dan juga alat-alat dari alat kimia yang itu butuh dibuang sementara posisinya dia sudah rusak gitu ya, karena memang tidak bisa digunakan gitu ya. Yang jelas sama dengan limbah medis ya, itu perlu penanganan khusus. Jadi perlu penanganan khusus untuk bisa dibuang ke lingkungan. Gitu Mas. Sejauh ini memang belum ada sih, karena di kita itu tidak ada dalam artian membuang itu nggak boleh ya. Yang ada adalah menyimpan sekalipun itu sudah rusak gitu ya. Sampai nanti ada tim dari BKD yang menganalisis terkait dengan keberlangsungan atau keawetan alat tersebut. Gitu deh. Silakan. Ada lagi?
Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama, Sik, Rek. Sekarang tugas Anda, gitu ya, saya beri waktu atau di keep aja ya, silakan di apa ya, screenshot PPT yang terakhir. Sudah semua? Halo? Halo? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, saya jelaskan. Nanti saya minta Anda membuat tulisan atau jawaban singkat gitu ya, terkait dengan tadi, bagaimana ya penyelamatan pertolongan pertama gitu ya, P3K pada kejadian-kejadian di laboratorium. Itu nanti tolong bisa dikerjakan gitu ya, dikumpulkan hari kapan? Halo? Rek? Dikumpulkan kapan? Minta tolong diulang, Bu. Dikumpulkan hari apa, Bu? Belum lah, dulu tanya kok malahan kok kamu tak nanya. Yang jelas harus dikumpulkan sebelum minggu depan, sebelum pertemuan minggu depan. Kamu mau dikirim secara online atau offline? Oke, kalau Jumat bisa ditulis ya dalam bentuk hard copy seperti ini, kemudian nanti dikumpulkan ditaruh mejanya Bu Nurul, gitu ya. Tapi kalau Anda mengumpulkan dalam bentuk soft file, gitu ya, maka tugas Anda silahkan di-scan, kemudian dikumpulkan ke Mbak PC untuk dikirim ke Bu Nurul, terakhir pada hari Sabtu. Pilih di Sabtu atau Jumat, monggo saja. Supaya Minggu bisa sempat saya baca. Nah, Senin kita presentasikan bersama. Gitu ya. Halo. Milih Sabtu. Ya wis. Pak karep. Halo, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau belum, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Terkait dengan bagaimana cara kerja di laboratorium. Monggo, ada pertanyaan apa tidak ini? Oh, Pak Wahyu piye, Pak Arif piye aku. Arif. Aku puasa. Kan kamu yang ngajarin. Lagi aku gak head, aku puasa. Oke, kita lanjutkan ya. Adik-adik. Oke. Semua. Oke, individu ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Sebentar lagi ya, sebentar lagi, Rek. Kak suwi-suwi kok. Sudah terlihat? Halo? Oke,
Untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara bekerja di lab gitu ya. Oke, coba perhatikan gambar kedua. Ada pertanyaan? Halo? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Ini terkait dengan cara mengambil larutan dari pipa kaca atau dari botol, gitu ya. Kalau sekarang sudah bisa dalam skala agak besar menggunakan pipet gondok ya. Sudah pernah lihat pipet gondok? Halo? Belum, Bu. Oke, pipet gondok nanti dilihat ya di lab sebentar. Besok minggu ke-9 kan kita akan kuliah terkait dengan pengenalan alat lab fisika biologi ya. Pipet gondok, masa belum pernah, Rek? Pipet panjang yang kemudian ada koyok kopi zaman dulu ibu menyusui itu loh. Ada yang pernah lihat? Halo? Apakah yang ada karetnya merah itu, Bu? Nah, betul itu yang ada karetnya merah itu loh. Oh iya, sudah pernah lihat, Bu. Oke, itu namanya pipet gondok. Woi, kita lanjutkan. Nih, kira-kira bisa dipahami? Sudah? Apa bedanya yang pertama dan yang kedua? Yang pertama silakan, tabung siapa mau mencoba? reaksinya Tabung reaksinya kenapa tabung reaksinya? di atas dada ya, Bu, di depan wajah gitu. Di atas dada, di depan apa? Di depan wajah gitu. Oh, di depan wajah, oke. Ada lagi? Silahkan. Menurut saya itu direaksikannya yang benar itu jauh dari wajah, yang dekat, yang salah itu direaksikan dekat dari wajah. Oke, terkait dengan mereaksikannya dekat dengan wajah atau jauh dari wajah. Oke, ada lagi? Ini Bu Nur pernah ngalami gitu ya, kejadian ini. Waktu Bu Nur masih S1 dulu, waktu mau praktikum, kebetulan mau praktikum untuk mengambil skripsi, data skripsi gitu ya. Saya kebetulan itu sedang menuangkan H2SO4 pekat waktu itu. Saya menuangkan H2SO4 pekat ke dalam tabung reaksi. Tiba-tiba ada teman saya yang jalan di samping saya itu tidak sengaja nyenggol sikut saya. Sehingga akhirnya tabung reaksi saya itu kan goyang gitu ya, jadi goyang gitu kena baju saya. Padahal saya sudah pakai jilbab, pakai jas lab, pakai baju dalam. Itu sampai di bagian dalam dada saya itu masih gosong. Dan di baju saya itu tembus sampai ke dalam itu coklat hitam gitu, ketika dipegang gini hancur, terbakar. Nah, itu kira-kira saya menggunakan teknis yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Halo? Kedua. Kenapa? Kursor gubernur kelihatan, Rek? Kelihatan. Perhatikan ya yang saya tunjukkan dengan kursor ya. Coba perhatikan ini. Apa bedanya? Apa, Rek? Halo? Oh, gak dijawab. Apa bedanya, Rek? Mungkin yang pertama itu sikutnya agak direnggangkan. Nah, agak maju ya, dia agak maju sehingga sudut sikunya tidak melebar, sehingga tidak kemungkinan untuk tersenggol orang lain itu jadi lebih kecil. Karena apa? Dia selebar bahunya, bukan melebihi bahu. Gitu ya. Paham sampai di sini? Halo? Paham.
Coba kalau yang ini, apa bedanya? Halo Re, apa bedanya? Silakan, apa bedanya? Menurut saya yang benar itu kalau pipet itu diteteskan di tepi-tepi tabung reaksi, yang salah itu langsung dicelupkan. Kira-kira kaitannya dengan reaksi itu apa ya? Kaitannya dengan reaksi gimana Zaki? Mau sing aktif kok Zaki tok torek, liane yang gitu. Padahal kan penduduknya banyak. Ayo coba yang lain. Mbak Valia. Iya Ibu. Kira-kira kenapa? Kenapa harus seperti gambar yang nomor 1 bukan yang nomor 2? Soalnya kalau yang nomor 2 itu kan pipetnya tadi udah dari larutan yang sebelumnya, terus kena larutan yang ini jadinya kecampur Ibu. Kan memang tujuannya untuk mencampur larutan itu, Mbak. Tujuannya memang untuk mencampur larutan kalau ini. Tapi kenapa teknis yang pertama itu benar, teknis yang kedua salah? Itu ya pertanyaannya. Nanti Gimana, pipet Mbak yang Valia? itu pipetnya terkontaminasi Ibu. Oke, pipetnya terkontaminasi, terus selain itu? Selain itu apa lagi? Seandainya memang reaksi antara yang di dalam pipet dengan yang di dalam tabung reaksi itu memberikan dampak reaksi yang spontan, maka itu akan relatif berbahaya bagi kita gitu ya. Makanya kenapa tidak boleh langsung kepada larutannya tetapi melalui dinding tabung. Karena akhirnya apa? Karena dia akan terjadi reaksinya itu secara perlahan, tidak spontan gitu ya. Halo? Iya Halo, Ibu. baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Oke, ada pertanyaan untuk gambar ini? Kan sudah praktikum kamu. Mana yang kamu lakukan? Sesuai dengan gambar yang benar atau yang salah? Selama ini kamu memanaskan larutan dalam tabung reaksi itu seperti apa? Dan tabung reaksi seperti apa yang harus kamu pilih? Apakah semua tabung reaksi bisa digunakan untuk dipanaskan? Silahkan. Apakah semua tabung reaksi bisa digunakan untuk dipanaskan seperti pada gambar? Halo? Silakan. Kok kalian jawab, Re? Ayo, siapa yang mau mencoba menjawab? Izin menjawab, Bu. Mau aku kesel, terus kan mau. Ganti Dina. Dina, ayo silakan. Iya, Bu. Mbak Dina. Jenenge Dina itu ndi to, Rek? Iya, Bu. Kenapa? Kenapa kita pilih gambar ini? Ya, bukan yang ini. Kenapa? Kalau yang salah itu kan langsung di apinya gitu, Bu. Kalau yang benar itu kan Pemanasan seperti ini itu kita kenal dengan apa sih? Perpindahan panas dengan cara apa sih?
Halo? Bu, maaf izin menjawab. Di banyaknya variabel, soalnya laptop saya mati. Gimana? Perpindahan panas dengan cara apa sih seperti ini itu? Masa air itu loh, Rek. Perpindahan panas dengan cara apa, Pak Arif? Pegel aku. Apa, Rek? Perpindahan panas secara konveksi, Bu. Nah, gila Pak Arif jawabannya arek-arek. Secara konveksi, Pak Arif. Benar apa salah, Pak Arif? Ayo, kenapa, Rek? Kok kenapa ketika perpindahan panas dengan cara konveksi itu, gambar yang pertama itu benar, gambar yang kedua yang itu salah. Sehingga bisa menyebabkan loncatan air seperti itu, atau larutan di dalamnya jadi muncrat, gitu, seperti itu. Kenapa kira-kira? Bu, Iya. ya saya izin menjawab. Nggak jawab nyelok, Bu. Apa kelakuan Maaf Bu, kaget. Kalau menurut saya, kenapa yang caranya benar itu kan karena secara konveksi merambat. Jadi kalau di tengah-tengah itu panasnya lebih secara merata. Tapi kalau yang salah kok sampai muncrat karena langsung dan panas langsung menuju ke cairan. Jadi panasnya itu di bawah dulu langsung mendidih ke atas gitu, Bu. Oke, betul ya. Koyo awak itu masak air gitu loh. Kalau masak air kan luas permukaannya besar ya. Pancinya kan nombo ya. Sementara tabung reaksi itu kan kecil ya. Jawabannya Anis itu sudah betul. Oke, gambar ini silakan diperhatikan. Gambar yang ini kursornya Bu Nur kelihatan, Rek? Kursornya Bu Nur kelihatan? Halo? Terlihat, Bu. Kursornya Bu Nur kelihatan nggak? Terlihat, Bu. Oke, Tere coba perhatikan. Apa yang dimaksud Bu Nur dengan mengunyir-ngunyir di bagian ujung ini? Kamu pernah lihat tabung reaksi, gelas ukur kan? Pernah, Bu. Nah, kira-kira bagian ujung sini itu pas apa nih gini, Tere? Itu kayak ada lancipnya itu. Oke, pas cucu E ya. Kenapa Iya. itu harus di situ? Pertanyaannya. Biar dia ngalirnya itu kayak satu itu, Bu. Nggak kemana-mana gitu. Salah tuh yo. Oh, itu bukan untuk yang, kecuali yang ini loh ya. Kalau yang ini benar. Kalau yang ini, karena dia supaya tetap bisa nadain drewesnya itu loh. Rek, tahu drewesnya ya? Tahu drewesnya nggak? Bahasa Indonesia Iya, drewes Bu. itu apa? Paham, Bu. Biasanya kan kalau kita nuang, selain ada yang ngalir di gelas ukurnya, itu kan ada yang mengikuti leher tap botolnya kan? Re, kamu tuh dengerin nggak, Re? Iya, Bu, dengar, Bu. Malah ngerumpi ya Mbak Are ya. Jadi seperti itu, gitu ya. Jadi makanya kita taruhnya itu posisinya itu pas ujung paruhnya itu berada di belakang botol. Karena apa? Supaya dia bisa tetap menampung ketika ada cairan yang lewat mengikuti leher botol. Nah, coba ada yang tahu ini namanya titik apa yang pas persis di titik ini, lurus dengan mata ini? Ada yang pernah dengar atau pernah ingat? Titik apa namanya? Paralaks. Titik apa, Rek? Betul, titik paralaks, yaitu titik memandang tepat pada sudut pandang tegak lurus kita, gitu ya. Jadi ini caranya ketika kita melihat yang atas ini salah, bawah salah, yang persis adalah yang di tengah, gitu ya. Jadi kalau pas kamu timbang badan, gitu ya, Tere, kalau ngelihat jangan dari sebelah kanan ya, paham? Yang cewek-cewek. Paham, Bu.
Kenapa kalau dari sebelah kanan? Kamu berdiri di atas timbangan, terus kamu ngincengnya dari sebelah, goyang badanmu ke kanan gitu, akhirnya jadi kelihatan apa? Kelihatan apa? Nanti praktekin ya di rumah ya, ada timbangan nggak? Oke, ini juga cara mengaduk ya, mengaduk larutan. Ketika mencampurkan itu tidak boleh dengan zigzag atau ke segala arah, tetapi harus dengan satu arah putaran. Demikian juga ketika memutar, menggoyangkan, gitu ya. Ini kalau di kimia seperti itu, nggak boleh sembarangan. Ini ketika mencuci endapan, ya, harusnya diaduk, kemudian diambil dengan pipet endapannya. Atau kalau misalkan nanti tidak bisa, maka dilakukan pemanasan dengan menggunakan water bath. Gitu ya, ini jenis water bath, right? Beker gelas diisi air, kemudian dipanaskan. Kemarin kan kamu praktikan memanaskannya tidak menggunakan water bath ya, untuk uji karbohidrat. Harusnya menggunakan water bath. Kenapa? Karena pemanasannya akan merata, kan panasnya rata pada seluruh larutan airnya, pada airnya kan, pada pemanasnya kan. Kalau kamu menggunakan pemanasan dengan cara yang tadi, yang ini gitu ya, ini sebenarnya kurang tepat kalau kamu menggunakan untuk uji karbohidrat, gitu ya. Seng api itu harusnya seperti ini, menggunakan water bath. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Halo. Halo. Ada pertanyaan? Salam. Rek, ada pertanyaan enggak? Mungkin. Ya wis gak belum. Iki arek kuliah. Apa? Arek penglat. 30 wae tanpa salah. Lho lah mati lampune ning dhuwur kesel aku wis rong kelas mau ngajar lampu mati. Kan deloken papan tulis kebek arek-arek yo gak ngerti. Kira lek bapak ibu dosenmu ngajar nulis ning papan tulis sing ngerti kebek oret-oretan kabeh mbok dibantu menghapus, mau yo ora enek lho sing ngapus niki. Heeh, arek mahasiswa sains kurang peka. Kayak Ayu. Iya, Ibu. Domblong ae ngono ngowoh. Mingkem. Iya, ini Ibu lihat sampean. Kok bengong gitu ya. Jadi saya tuh capek tadi ngajar di papan tulis penuh, aku ngapus-ngapus dewe, jar bocah-bocah ora paham. Berhubung bunuru kesel ya ora ngomong aku menengahi. Nah, mari saiki tak kuliahane online gitu aja wis kesel aku. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Sebenarnya minggu depan itu kita akan masuk ke manajemen bahan. Tapi sebelum di sana juga saya akan mengingatkan kembali terkait dengan pembuatan larutan yang harusnya sudah Anda pelajari waktu Anda di SMA, lanjut di mata kuliah kimia dasar. Kayaknya harusnya sudah dipelajari, gitu ya. Yang terkait dengan konsentrasi, masih ingat? Di konsep stoikiometri, konsep mol itu. Masih ingat, Rek? Atau sudah? Insya Allah masih, Bu. Oh, alhamdulillah masih ingat Mbak Mela gitu ya. Oke, kalau masih ingat coba ada berapa konsentrasi yang kamu ingat? Ayo, Rek. Masih ingat? Mohon maaf, Bu. Tadi kurang jelas suaranya. Kenapa, Bu? Oke, ada berapa konsentrasi yang kamu ingat apa saja? Silakan. Ada jumlah partikel, ada mol, molaritas, molalitas. Apa lagi ya? Sek, Torek. Jumlah partikel, apakah itu konsentrasi? Oh, bukan. Oke. Jumlah mol, apakah itu konsentrasi? Apakah jumlah mol itu konsentrasi? Oh, bukan, itu kalau untuk mencari molaritas baru menggunakan mol. Ya. Oke, berarti ini bukan konsentrasi loh ya. Ini tadi konsep di sini tuh biasa kita kenal dengan stoikiometri gitu ya, stoikiometri yang kita kenal dengan jumlah partikel gitu ya,
jumlah mol kali bilangan Avogadro gitu ya, masih ingat ya? Oke, terus kalau gitu apa saja tadi? Molar, terus kemudian molal. Molar itu dilambangkan dengan M besar gitu ya. Kalau molal? M kecil. M kecil. Terus apa lagi? Kadar. Kadar atau prosen. Ya, prosen berat gitu ya. Kita biasa diberikan lambang X gitu ya. Ada persen volume per volume gitu ya, ada lagi persen berat ke berat, ada lagi persen berat ke volume. Wes iku fotoan nang ngene papan tulis wis lengkap kuwi rek. Lek durung dihapus mau jek lengkap. Delok nang papan tulis ya. Kamu di C304 kan? Iya, Bu. Kalau iya ada itu di situ. Sudah dioret-oret Bu Nurul di papan tulis itu masih ada kayaknya. Saya yakin kamu juga belum menghapus pasti, gitu kan? Nah, oke. Jadi persen berat itu ada persen berat volume, ada volume. Satu contoh misalnya kalau kamu punya alkohol 85%, itu gimana? Persen apa itu? Halo? Lurek? Rek, halo Rek. Rek, jawaban kok. Berdarah. Kakiku berdarah. Ayo jawaban. Rek, gak iso mbok jawab gak sido mandek kuliah. Kamu bisa jawab mau mari wes kuliah. Apa? Alkohol 85%. Itu apa neng apa rek? Prosen apa? Itu kan prosen apa? Konsentrasi Volume. Oh, volume ke apa? Tim Banter? oh, volume ke volume sepertinya. Oke, volume ke volume. Pelarutnya apa sih? Air kan? Kalau kita punya alkohol 80% berarti apa artinya? Kalau kita ngomong persen volume ke volume. Kalau kita punya anggap aja 100 mili alkohol 80%, gitu artinya apa? Ndang lah, rasa jawab, rasa mulai engkau sah. Aku selak ngantuk, Rek. Ayo, Rek, cepetan, Rek. Aku jawabannya, Rek. air, Bu. Ya, 80% air, siapa yang menjawab? 80 mili alkohol, 20 mili air. 80 mili alkohol, 20 mili Air. Itu makanya dikenal dengan persen volume per volume. Contohnya kalau berat ke volume. Larutan gula. Kayak gula toh. Kayak sirup itu loh, larutan gula itu berarti contoh dari persen ke berat volume, gitu ya. Oke, tolong nanti ini Bu Nurul akan memberikan, tidak tahu berapa soal, saya belum buat yang jelas. Habis ini akan saya kirimkan soal untuk latihan terkait dengan konsentrasi, gitu ya, pembuatan larutan. Nah, nanti tugas Anda adalah mengerjakannya. Plus dengan soal yang tadi ya, boleh dikumpulkan secara online atau juga offline. Kalau yang ini saya rasa nggak mungkin kamu ketik karena ini tulis hitung-hitungan, itu akan sulit untuk diketikkan, nyuan-nyuani. Maka yang ini boleh di screen, apa namanya, scan ya, untuk dikirimkan. Atau kalau tidak, ya mungkin dikumpulkan Jumat, ditaruh di mejanya Bu Nurul.
Oke, Jumat kan kita ketemu ya, KWU ya. Halo? Enggak yo rek yo. KWU aku ngajar kelasmu enggak? Enggak ya? Oh, Boten ya Bu. boten. Ya wis. Monggo kalau gitu boleh dikumpulkan hari Jumat dalam bentuk hard file atau boleh juga dikumpulkan hari Sabtu dalam bentuk soft file. Saya rasa cukup untuk kuliah hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Any questions? Kalau dikumpulkan Sabtu dalam bentuk soft file, monggo nanti dikumpulkan ke Mbak Umu, baru dikirim ke Bu Nurul, gitu ya. Ojo satu-satu ngirim ke Bu Nurul. Nah, nanti seperti itu. Kalau untuk yang ini, mungkin bentuknya nanti tulis tangan dulu, baru di scan untuk dikumpulkan, gitu ya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Jika tidak ada, saya akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.